Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus panitia pengajian dalam rangka tasakur walimatul urus Mas Andri Erianto dan Mbak Dwi Anggraini, keluarga besar Haji Ongol Onol wonge sing endi Onol. Yang bertempat di desa Loyan, kecamatan Cikentu. Kok elek banget Cikentu? Oh, Cikedung, kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu, warga masyarakat Cikedung, Indramayu, rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Main ke embung minumnya susu, hai orang Cikedung, I love you. Bapak Ibu, saya mohon izin, saya pakai kaos merah putih karena hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal tadi saya udah mau ganti baju karena tadi pagi saya baru terbang dari Medan. Sengaja saya pakai kaos. Saya buka baju yang lain kok nggak ada yang merah putih. Ternyata yang merah putih bukan kaos atau baju, yang ada malah sempak saya. Makanya sengaja tidak saya copot karena hari ini saya ingin bergembira di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, walimatul urus, keluarga Pak Onol-onol. Walimah itu secara sederhana artinya adalah mangan enak, untuk menghadiri resepsi atau acara yang tujuannya diajak untuk makan yang enak, itu namanya walimah. Maka sebenarnya acara inti dari walimah itu bukan ceramah, tapi apa? Makan. Diundang untuk makan enak. Kira-kira Pak Onol nanti jamaah dikasih makan enggak? Mumet ndase iki ya. Nah, di mana pentingnya walimah? Aulim walau bisyat, kata Nabi. Berwalimahlah
walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Jadi walaupun cuma seekor kambing itu diperintahkan untuk walimah. Nah, walimah itu modelnya dan jenisnya macam-macam. Ada walimah yang disebabkan karena berangkat haji atau umroh. Itu namanya walimatus safar. Gus Miftah baru 25 hari pulang haji. Mohon maaf, sebulan pas ini. Saya pulang tanggal 17, ini sekarang tanggal 17. Saya doakan Bapak Ibu, warga Ciledug, Cikedung, semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya belum selesai. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Nah, lah sekarang baru amin, masa segera dipanggil oleh Allah, amin. Berangkat haji atau umroh ada walimah, itu namanya walimatus safar. Ada lagi walimah yang disebabkan karena sunatan, namanya walimatul khitan. Kalau disebabkan karena pernikahan, namanya walimatul urs. Kalau walimatul urs ucapannya adalah selamat menempuh hidup baru. Kalau sunatan ucapannya adalah selamat menempuh bentuk baru. Nah, malam hari ini kita hadir di rumahnya Pak Onol-Onol dalam rangka walimatul urs. Anaknya Pak Onol sing sinten? Sing Andre. Bojomu sing Dindre? Ya kon rene tak kandhani kok ya kon mengko panggung. Endi sing wadon nggih? Arane sapa? Dwi Anggraini. Namanya mirip istri saya. Istri saya Dwi Astuti Ningsih. Mudah-mudahan rezekinya Mas Endri kayak saya. Amin. Tapi tetap ganteng saya. Bojone Dindre, endi? Oi, Anggraini. Kamu kesini. Mau tak nasihati. Lemune. Sini Mbak Anggraini. Dijemput Dri karo bojone ora pengertian temen ya. Nah, jemput di sini di tangga, iya. Kita saksikan pertemuan kedua mempelai. Dwi Anggraini disambut oleh suami tercinta Mas Endri. Kok melakukannya keh? Oh, mantan anyar. Dicekel tangannya Ndri, lah kayak gini. Bojone dewek ya. Malah selamanya karo Inyong, selamanya karo Endri. Nah, duduk sini. Ngapunten Pak. Kan kita walimatul urs mau nasihati kalian berdua. Saya itu kan biasanya menasihati pernikahan para artis. Saya menjadi penasehat pernikahannya Atta Halilintar dengan Aurel. Saya menjadi penasihat pernikahan Deddy Corbuzier dengan Sabrina. Lah ini Endri sama Anggraini ngundang saya. Berarti pernikahan Endri sekelas pernikahannya Atta Halilintar. Wow. Bedanya siji. Pernikahannya Atta Halilintar disiarke TV. Nah, kalau si Andre YouTube. Kalau pernikahannya Atta Halilintar amplopnya gede. Endri lagi racetok. Ya apa-apa ya. Istrinya Endri, Mbak Dwi. Lu cinta Luna? Oh bukan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, satu saat saya ke Bali. Di Pulau Bali saya ketemu dengan cewek bule dari Australia. Orangnya cantik, tapi nyuwun sewu, pakaiannya nggak sopan. Saat itu dia sedang berjemur di pantai, di Bali, di Pantai Kuta. Di Pantai Kuta itu kan banyak sumur Pak, susu dijemur. Matane. Lah, dia ternyata tahu saya Pak. Karena saya dulu beberapa kali mengislamkan orang Australia. Nah, begitu dia melihat saya, dia mendekati saya. Tanya sama saya begini, "Are you Gus Miftah? Apakah Anda Gus Miftah?"
Yes, me. Saya bilang, iya saya. Saya bilang, do you know me? Apakah kamu tahu saya? Yes, I see. Saya tahu, dia bilang. Dia lihat saya dari YouTube dan medsos. Lah dia tanya begini, I want to ask you, saya mau tanya kepada you beberapa hal. Ini satu pertanyaan. Dia tanya saya apa? Gus Miftah, tolong dijawab. Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Saya tanya lagi, apa contohnya? Islam itu terlalu banyak aturan. Perempuan disuruh nutup aurat, disuruh pakai jilbab, pakaiannya nggak boleh terbuka. Mau mendekatinya tidak boleh sembarangan, harus pakai akad pernikahan supaya dihalalkan. Ini bagi saya, Islam itu ribet karena terlalu banyak aturan. Tolong Anda jawab. Waktu itu saya jawab, hey Mrs. Iya, saya jawab. Agama Islam itu banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Saya ulangi Bu, Pak. Kenapa agama Islam banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan ini harus diatur. Supaya apa? Tidak kebablasan. Lah, aturannya dalam agama kita mengenal istilah takwa. Kayak Pak Onol ini takwa, takut istri tua. Tapi yang saya maksud takwa bukan itu. Apa? Takwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang namanya takwa itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, untuk melaksanakan perintah itu ada aturannya. Untuk meninggalkan larangan juga ada aturannya. Contoh, aturan tentang pernikahan. Diatur supaya apa? Supaya hubungan antara laki-laki ini terarah. Bu, nyuwun saya Bu. Coba Anda bayangkan kalau syariat Islam itu tidak ada syariat akad nikah. Jenengan bayangke Pak. Kelasnya menungsa kayak pitik. Ibu-ibu bapak-bapak tahu kenapa babon itu kalau doyak jago mesti lari? Coba, babon, ayam betina, kalau dikejar jago pasti lari. Begitu ada babon, doyak jago, gitu. Itu mesti lari. Iya, babonnya juga kaget. Nah, kenapa demikian? Karena ayam tidak mengenal syariat pernikahan. Maka saya bilang, aturan itu dibuat untuk memuliakan manusia. Makanya agama itu hadir untuk memanusiakan manusia. Kenapa? Karena kalau tidak ada agama, manusia tidak ada nilainya. Contoh yang dia bilang, kenapa perempuan suruh pakai jilbab? Kenapa perempuan suruh nutup aurat? Saya bilang, ini adalah cara kami Islam memuliakan perempuan. Coba kamu tahu, saya bilang, Queen Elizabeth, ratunya Inggris. Dia dianggap wanita terhormat karena ratu. Tidak semua orang bisa mendekat, apalagi menyentuh. Di mata kami umat Islam, mohon maaf, perempuan kedudukannya lebih terhormat dibandingkan Ratu Elizabeth. Makanya tidak semua orang bisa menyentuh kecuali halal. Makanya Banser kalau senang sama cewek pilihannya kayak Andri. Satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. No. Makanya nyuwun sewu, ini ada apel, ini ada anggur. Dwi pilih anggur apa apel? Pilih apel apa anggur? Oh apel, pinter. Kenapa cewek harus pilih apel dibandingkan anggur? Walaupun anggur lebih mahal dibandingkan apel. Tapi cewek harus milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Ini untuk kamu lah, iya. Suaminya apa? Men pisangnya tambah gede. Iya. Pak Onol minta pisang? Iya. Semoga Pak Onol panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Onol hidup sendiri. Nah, aturan-aturan yang dibuat itu memuliakan perempuan, Pak. Coba kita lihat aturan pernikahan. Satu, Bu, Pak, yang nerima mas kawin laki-laki apa perempuan? Yang nerima mas kawin Dwi apa Endri? Dwi.
Kenapa yang terima mas kawin perempuan? Dalam rangka Islam memuliakan perempuan. Bahwa apa? Mas kawin sebagai lambang bahwa pada akhirnya si Endri akan memberikan nafkah kepada si Dwi. Mbak Dwi, seneng menerima mas kawin? Coba saya pinjam mic-nya dong, saya mau ngobrol sama mantan ini. Mic. Coba bunyi nggak mic-nya? Coba dicek Mbak. Mbak Dwi seneng nggak terima mas kawin? Senang. Tapi ada satu mas kawin yang Mbak Dwi nggak suka. Apa? Mas kawin lagi. Nah, mas kawin untuk memuliakan perempuan. Makanya Kanjeng Nabi itu mas kawinnya apa? Ketika menikah dengan Siti Khadijah, 20 ekor unta. Jadi mohon maaf, hadis yang berbunyi perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu untuk perempuan supaya tidak minta macam-macam, tapi tidak berlaku untuk laki-laki. Jangan hadis ini dibaca sama laki-laki. Oh, mas kawin yang paling baik, perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Akhirnya apa? Laki-laki tidak menghargai perempuan. Ini adalah hadisnya perempuan supaya tidak minta macam-macam kepada laki-laki, tapi tidak berlaku untuk laki-laki. Kenapa? Kanjeng Nabi mas kawinnya 20 ekor unta. Sama dulu Gus Miftah menikah. 20 ekor kutu. Laku kere ya dia apa-apa. Nah, itu memuliakan perempuan. Mas kawinnya apa kemarin Mbak Dwi? Cincin. Hah? Pak dipegang mic-nya. Cincin sama uang. Wah keren, cincin sama uang. Makanya Endri harus paham. Jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Nah, betul Bu? Makanya nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere, tak kandani. Makanya cowok harus paham ya. Cewek itu paling nggak suka dengan cowok model 3. 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Betul Bu? Perempuan ya betul-betul saja. Karena perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Cewek yang matre biasanya jilbabnya pink. Itu matre biasa. Oh banyak ya Pak ya? Oh. Berarti mayoritas matre jilbabnya pink. Yang jilbabnya kuning insya Allah lebih parah. Jadi itu aturan perempuan. Memuliakan perempuan. Maka kemudian apa? Coba Anda bayangkan kalau tidak punya syariat menikah, seneng langsung kumpul. Yang terjadi bahasa Jawanya apa Pak? Kumpul kebo. Jangan kumpul kebo. Kalau kamu kumpul kebo punya anak, anaknya namanya gudel. Oh, anaknya kebo anaknya apa? Gudel. Masa onol? Gudel. Pak Onol kasih pisang tanda cinta. Disuwuk ini Pak Onol. Bismillah Pak Onol ya. Saya yakin Pak Onol ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Onol jangan dikubur sebelum mati. Ya. Guyung apa meneng bahaya. Ayo sekarang begini. Mas-mas, Banser dan kawan-kawan laki-laki saya mau tanya. Kalau kamu makan pisang kayak gini, ayo kira-kira lebih terjaga kebersihan dan kesuciannya mana? Pisang yang terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Makanya dulu saya pengajian di klub malam tiap hari lihat orang telanjang. Tapi ya saya nggak tertarik untuk saya nikahi. Kenapa? Wis terbuka ya. Wis biasa Pak. Loh. Saya dulu yang anak cewek DJ dari Thailand yang saya Islamkan namanya DJ Katy Butterfly itu, artis itu kalau nge-DJ, sorry Bu, cuman kotangan sama sempakan tok. Jadi kalau saya lagi ngaji dia nge-DJ itu cuman kotangan sempakan tok. Gus bentar deleng, lah iya, udah ngarep inyong. Makanya supaya tidak terlalu nampak kalau saya melihat, saya pakai kacamata. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Rezeki matane.
Lah primen dideleng dosa, ora dideleng barangnya apik ya gimana? Barang bagus. Nah, maka itulah alasan kenapa Islam banyak aturannya. Supaya manusia, karena manusia banyak maunya. Makanya diatur. Begitu seorang laki-laki mencintai perempuan, diatur. Umpamane iki cah banser, anak wadon loro. Inyonge rabi karo sapa? Apa bi? Aturannya apa dalam Islam? Istikharah. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasara. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan pernah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Wah, ini banjir iki ya, seneng karo wadon loro, A karo B. Siti karo Zulaiha. Inyong rabi karo Siti apa sama Zulaiha? Aturannya apa? Istikharah. Tapi saya pesan sama anak-anak cewek, anak-anak cowok banser. Kalau kamu mau istikharah, milih Siti atau Zulaiha, pastikan bahwa dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, kamu istikharah padahal dua-duanya nggak ada yang mau sama kamu. Modar. Ya siapa sih di istikharah? Akhirnya malah nangis. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Yeah. Sekarang Endri bisa ngomong, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Iya. Endri sama Mbak Dwi dulu pacaran berapa tahun? 7 tahun. Wis icip-icip. Ya durung ya, masa pacaran icip-icip? Kayak tuku mobil test drive. Nah, pacaran 7 tahun. Tapi alhamdulillah happy ending dengan akad nikah. Ya Allah bocah hadroh, kiai ini ngaji malah tuku tahu, matane. Ki keprimen ya. Durung disuguh. Oh onol keprimen. Masa tim hadroh mbadok tahu dewek. Durung dibayar tahu nih. Kamu santai saja kalau kamu belum menikah. Ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Iya. Iya lagi ya ini ngaji malah nguntal tahu. Tuku dewek maning ya Allah. Itu tanda-tanda kamu pulang enggak ada amplopnya ya. Masaknya temen nol kayak nol. Ya Allah, ya wes awak mangan tahu ya inyong ngombe kopi ya. Nol, kopi ini wes adem keprimen ki. Masa kopi ini atis? Ndri, kopi ini yang panas. Adem. Yaudah, ini untuk Andri saja. Biar nanti kelon langsung mateng. Amin. Dan nambah kopi, minum degan. Ya Allah, degan isi sedotannya sekiye. Primen. Masa kayak kiye. Pelanggaran temen ya. Degannya sih sedotannya 10. Sangel-angel. Kok geting aku. Kopi ini mana? Sing satset Mas eh. Info. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah. Sedot matanya bingung ini. Ya udah satu. Lah batoknya kandel kayak gini degan apa kambil? Kambil. Inyong ngombe kiyak mulai silite kerminen. Sampingnya siji-siji. Cie pengen cie. Ya nanti sabar ya alon-alon. Ya Allah. Oh, sing sana jalut. Ya. Mana? Apa? Sing buri. Kan cangkeme sing nguntal tahu. Sing kana ibu-ibu kae. Awas. Nangkapnya pinter temen mantan copet ya.
aturan-aturan ini dibuat untuk apa? Untuk menjadikan segala sesuatunya menjadi indah. Maka nyuwun sewu, orang yang selamat adalah orang yang taat aturan. Termasuk hari ini Endri taat aturannya Kanjeng Nabi. Karena Nabi Muhammad mengatakan an-nikahu sunnati. Apa ya? Bocil. Bocilnya ribut. Ya malu wong tuane gawe karo ribut ya. Makanya nanti si Endri tak kasih tahu cara membuat anak yang bagus. Ya. Kalau kamu tak kasih tahu tetap nggak paham, undang aku ke kamarmu ya. Tak nasihati maksudnya keprimen. Matan. Santai Endri, saya siap untuk menjadi panitia malam pertama. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, an-nikahu sunnati kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku. Jadi awal mula hukum pernikahan itu sunnah Pak. Tapi bisa menjadi wajib. Kapan? Kalau seseorang sudah punya kemampuan jasmani dan rohani, dia mampu untuk menikah, bisa memberikan nafkah, dan kalau tidak segera menikah bisa terjerumus kepada perzinahan, maka nikah hukumnya menjadi wajib. Umpamane banser, awake apik, wis duwe pekerjaan, ada. Lah kalau tidak segera menikah, kamu berzina, maka nikah itu menjadi wajib, bukan lagi sunat. Umpamane wis duwe pekerjaan yo, kanca-kancaku banser iki, badannya bagus, nah, kamu ngacengan, lah langsung nikah itu. Pas. Nah, tapi juga bisa menjadi haram. Kapan nikah itu haram? Kalau nikahnya hanya untuk menyakiti pasangan. Makanya saya mau tanya sama si Endri ini, Ndri, kamu kemarin nikah niatnya apa sih? Pegang mic-nya Ndri. Ndri. Kamu kemarin nikah niatnya apa Ndri? Ibadah. Ndri. Ibadah. Ibadah bentuknya kayak apa? Kalau nikah ya ibadah ya. Tujuannya apa nikah? Pengen kelon karo duwi. Atau pengen apa? Apa Ndri? Ingin mempunyai keturunan. Betul. Karena salah satu pernikahan tujuannya itu adalah untuk keberlangsungan keturunan. Maka kita doakan pernikahan Andre dan Dwi segera dikaruni momongan oleh Allah. Si Anggra ini hamil pertama langsung kembar 15. Amin. Lumayan loh. Tim sepak bola. Nah, pernikahan ini akan menjadi indah. Manakala tadi Andre bilang diniatkan karena ibadah. Makanya Mas Andri, begitu kamu qabil tu nikahaha wa tazwija bil mahril madhkur halan. Langsung dikatakan dalam Al-Qur'an, misaqon ghalidun, perjanjian yang sangat berat. Kenapa? Karena pernikahanmu tidak hanya disaksikan oleh wali dan orang-orang di sekitarmu, tapi langsung disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Makanya begitu kamu jawab, saya terima nikahnya, langit bergetar Andri. Kenapa? Karena pernikahan itu sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Coba, kemarin duduk berdua seperti ini, dosa. Bahkan kalau berduaan, Pak Onol lihat dari kejauhan, kalau ada orang berduaan berarti yang ketiganya adalah setan. Kok setan berkumis? Tapi sekarang Pak Onol, Masya Allah, ini pahala. Maka saya mau tanya sama kalian berdua, kalian tahu nggak ibadah yang paling dibenci setan itu apa nak? Bukan sholat. Sholat cuman 3 menit. Apalagi sholatnya Pak Onol, Allah, 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 Assalamualaikum, Assalamualaikum, bubar. Kalau Pak Onol ini kelasnya mat kolam cing, komat teko salam plencing. Komat mangkat, rampung salat, tangannya diangkat, dungone singkat. Ya Allah, kau tahu yang Onol mau. Amin, selesai sudah. Cuman 3 menit Pak Onol ya. Haji, saya haji beberapa kali hanya 12 hari. Enggak lama. Puasa, cuman sehari, subuh sampai maghrib. Sedekah, dikasih selesai. Ternyata Mas Andri, ibadah yang paling dibenci oleh setan bukan sholat,
bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, tetapi ibadah nikah. Kenapa? Karena nikah tujuannya seumur hidup. Makanya kita nggak boleh menikah tujuannya untuk bercerai, nggak boleh. Yuk nikah yuk, tapi 3 bulan pegatan ya. Itu namanya kawin mut'ah, kawin kontrak, itu hukumnya haram. Nikah tujuannya seumur hidup. Maka saya bilang sama Andri, nikah itu seneng, tapi jangan seneng menikah. Betul Bu? Nikah itu senang tapi jangan senang menikah. Makanya Banjar segera kamu menikah nak. Kenapa? Allah, kalau kamu jomblo hati-hati. Allah memberikan manusia 360 sendi. Dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Kamu tahu kenapa zombie itu jalannya bareng-bareng rame-rame? Karena kalau sendirian namanya zomblo. Apa kopi? Iya, sing nyuguh kopi wetenge gede nih ya Allah. Kopi apa Ge? Kopi loyang. Arane kopi apa? Kapal api. Kene ngomong kopi loyang, ini kapal api. Wetenge gede temen ya. Aja gede-gede, kan Inyong sering ngomong wong lanang ki yen wetenge gede biasanya manuke cilik. Lho, kiye penelitiannya dokter ngomong karo Inyong. Yen wong lanang kiye wetenge gede arane manuke cilik. Kayane wetenge gede dibuka sarunge isine mung kaya pentil kayak gitu. Ngopi ya Kang ya? Iya kapal api. Kene ganteng kopine kapal api. Ini Ndre, kalau dikasih kopi panas langsung diminum. Kan Gus Miftah sering bilang, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Jangan pernah kamu sia-siakan kepercayaan istrimu. Karena kalau istrimu sudah marah, tek ndasmu Ndre, tenang. Ya Allah, sangi teh. Kesusu ya Nol ya. Semoga Pak Onol masuk surga duluan, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Ya jangan Pak Onol ya. Ya, Mas Andri, semuanya sekarang berpahala nih. Kamu duduk berdua gini pahala. Pegang tangannya loh pahala, coba dipegang. Ayo, ayo, ayo. Iya. Kamu cium tangannya Andre sama dengan mencium Hajar Aswad. Ayo, ayo jajal. Ayo. Cium pakai bibir kok ngene ngono keprimen ya. Coba tangannya saja Hajar Aswad, Dok. Apalagi raine itu. Irengnya kayak ngene. Pahala semuanya, Masya Allah. Bahkan suami istri itu Pak nyuwun sewu guyon saja. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi. Masya Allah. Kalian guyon ya. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi. Masya Allah. Pernah ke Nabawi nak? Nah, mudah-mudahan segera ya. Sebelum kamu ke Nabawi, kamu guyon. Kayak Gus Miftah. Saya kan kalau pergi ngaji 10 hari seminggu. Ini saya udah keliling kemarin dari Sumatera Utara, Medan, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Asahan. Sampai saya keliling naik helikopter. Ini ke sini baru besok malam sampai rumah. 10 hari seminggu. Kalau saya sampai rumah pertama kali nak, yang saya lakukan apa? Guyon sama istri. Begitu masuk kamar, istri saya tidur, kok ngiler, langsung saya bawa ember tak tadai cangkeme. Iya, pahala, pahala. Bu, seneng gak guyon sama suaminya Bu? Coba saya mau tanya sama bapak-bapak, istrimu itu di rumah banyak cemberutnya apa banyak senyumnya? Cemberut. Saya kasih tahu ya Pak ya, surga itu menyenangkan, maka gambarannya adalah senyuman. Neraka itu menakutkan, maka gambarannya adalah cemberut. Lah, kalau istrimu di rumah banyak cemberutnya, berarti rumah tanggamu seperti neraka. Nah, Mbak Anggra ini, yang perlu kamu pahami, rumah tangga itu pasti rumit Anggra ini. Bu, rumah tangga itu rumit. Kenapa kok rumah tangga rumit? Karena kalau sederhana namanya rumah makan.
Nah, kalau sederhana namanya rumah makan. Makanya tujuan pernikahan itu untuk apa? Tahabu, saling mencintai. Kalau orang itu saling mencintai berarti apa? Saling membahagiakan. Andri ingat, perempuan itu mau dinikahi satu karena mau tidak, mohon maaf, perempuan itu mau dinikahi karena satu, tidak mau diajak hidup susah. Makanya sebisa mungkin Dri, kamu bahagiakan istrimu. Dan Anggra ini, kalau suamimu membuat kamu bersedih, tiap hari kamu susah, kamu ajak duduk suamimu, kamu bisikkan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Bahagiakan. Bu, ngaten nggih? Kalau suaminya ngajak bersedih terus, ajak duduk suamimu, bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Lah saya ditanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, Gus, kenapa sih Gus kok istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Betul Bu? Kenapa sih istri-istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Saya jawab, iya. Istri-istri di sinetron Indosiar kenapa sabar-sabar? Karena dibayar. Maka kalau kamu pengen istrimu sabar, bayar. Betul Bu? Saya kemarin pas nasihat pernikahan Sabrina, istrinya Deddy Corbuzier, saya ditanya, Gus, ada nggak tipe suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai bro, masih awal kita bela perempuan, nanti malam kita bantai mereka ya. Loh, cewek sekarang glowing itu penting bro. Ini kan kalau dilihat ibu-ibu wajahnya glowing-glowing. Tapi saya pesan sama ibu-ibu, Bu please jangan hanya rawat wajahmu, tapi juga kakimu. Wajahnya wow, kakinya weh. Makanya ada istilah. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Nah. Buah belimbing di atas getek, raine glowing tungkae meletek. Saya lebih sepakat ibu-ibu itu Pak, merawat wajahnya daripada mengedit fotonya. Bener enggak? Dari mana datangnya kecewa? Dari WA pindah ke Facebook, dari Facebook pindah ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Karena postingan berbeda dengan kenyataannya. Yang diposting ayu nemen, ini diedit, maka ada istilah apa? Cantik itu relatif, filter itu alternatif. Makanya wong wadon ajeng posting, ya Allah diputih-putih ke. Ya Allah, saya tersinggung ya. Kalau ada orang yang ngedit foto cakep-cakep, saya tersinggung. Kenapa? Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Rai kuwi didandani bukan diedit. Betul Bu? Laki-laki juga harus paham. Kalau kamu pengen istrimu cantik, dikasih biaya. Ingat, kecantikan seorang cewek tidak ditanggung BPJS. Ya kalau suami nggak kuat ngasih modal istrinya ya langsung ke kelurahan Pak, bikin SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, maka mereka berdua akan saya nasihati. Nasihat pernikahan akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yo, selawatan dulu yuk, yuk selawatan, kerja orang nguntal tahu bar. Mau selawatan ibu-ibu? Lagu lama, lagu baru? Baru, belum jadi. Apa lagu baru? Joko Tingkir. Hei, tangtung nanu bae ngapain belum rampung. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase mumet.
Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep lara temen. Ayo ipit-ipit, nah, makanya nikah daripada ipit-ipit gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni, durung ijab wis wani ngeloni. Bocahe sing iki. Makanya kalau seneng sama cewek, banser langsung nikah. Ingat, menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah goblok bayi. Kok cangkeme bosok temen ya? Bayi, barokah. Lagunya apa ya? Apa wae? Isone apa? Napa mawon? Oh terserah Abah. Lagu ini, iso ora lagu Setruk? Loh katanya terserah Abah. Tahu nggak lagu Setruk apa? Itu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Setruk. Atau gini, lagu yang lagi populer. Judulnya Hoak, bisa nggak? Belum, masa nggak tahu lagu Hoak? Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak. Lagu ini mantan dia apa ya? Hah? Masa tol jahina? Wih lagunya si Andri. Nanti malam Andri masuk kamar baru nyanyi. Tul jaina ora nutul ora pena. Nutul kroso pena sing ditutul dangak-dangak kayak gini. Lo cangkemnya mancing-mancing ya. Salah. Karena waktunya mepet, nggak jadi selawatan, ngaji lagi. Hah? Apa Bu? Oh selawatan. Oke, kita akan selawatan dengan judul Hoak. Ya, Joko Tingkir versi selawat yo. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Hadrohnya berhenti dulu Pak, suara nih orang Cikedung semerdu apa. Yang teriaknya kenceng saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, utangnya lunas, sing orang bengok mulih meteng. Ayo salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Onol. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Anak bojo ra tau ndonga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Mila esuk gawe anak, men esuk lak kowe mati anakmu ndongake kowe yen ndi ya. Anake dongake dhisik.
Bocah cilik diulang ngaji, sesuk gede dadi kiai. Yo amin ya. Meneng bae. Amin. Telat malaikatnya minggat. Ulang ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Aja telat ya. Prok jadi apa? Kiai kok Pak Tarno keprimen. Cangkemnya ngapa? Mesti kayak cangkemnya janda gitu. Ada janda di sini? Apa? Janda sehari ada? Mana? Kan nyong gelem. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Salah. Udah nikah nak? Belum? Nikah dengan janda. Kalau kamu nikah dengan janda nggak ada malam pertama, adanya malam terusan ya. Iya gimana? Wahai para janda, bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Iya. Lebih baik nikah dengan janda, tapi lebih baik dia nikah dengan janda. Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Makanya bandara di Indonesia banyak. Yang paling disukai oleh pria, bandara di Surabaya. Bandara Juanda. Hidup janda. Hidup matan. Janda metik ya. Endi janda sehari endi. Oh bojone onol. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek pengajian. Ayo sregep derek pengajian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Semarang kaline budak sing disayang matane. Apal temen ya. Langsung matane picek. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso. Iso nyawang ora iso nyanding. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Cikedung undang Gus Miftah, kiai ning ganteng lan ugi gagah. Salah. Mantap. Oh, aku cangkem. Sing ngomong hoyak ya. Apa arane loyang? Oh, loyang ngundang Gus Miftah. Sing ngundang Pak Onol gagah. Tapi sayang senajan Onol gagah, bojone ora nambah-nambah. Iya. Lebau. Endi gek bojone Onol? Bojone Onol. Endi gek Bang? Hah? Tidur. Lah, keprimen ngundang ngaji malah mincak keprimen. Masyaallah. Ondol-ondol dimakan gajah. Pak Onol lumayan gagah. Ono gajah dolan ning belik, najan gagah manuke cilik. Langsung Pak Onol bisik-bisik sama temennya, mulih rata sangon nih.
Angel, angel. Nah, nasihati mereka berdua. Andri. Andri, enggak kula bangun lho. Pekerjaanmu apa, Andri? Oh, copet. Keprimen ya? Oh, dukun. Oh, anak gue Samsudin. Anak wong stroke. Di stroke ngaku keris. Ternyata kerisnya beli di Shopee. Saya kemarin ditanya, bah kenapa dukun dianggap orang pinter? Iya, dukun itu dianggap orang pinter. Kenapa? Karena yang datang orang bodoh. Betul? Kenapa dukun dianggap paranormal? Karena yang datang adalah orang abnormal. Kemarin dukunnya lucu. Gara-gara kebongkar penipuannya ngomong, sekarang perdukunan kami sepi. Loh, selama ini kamu jualan penglaris. Kalau kamu memang punya penglaris, kenapa tidak untuk melariskan perdukunannya? Kan goblok. Jualan nomor. Kalau memang dia bisa nebak nomor, kenapa nggak dibeli sendiri? Betul? Ada banser jomblo dolan ning dukun diwenehi pengasihan nang bojone ayu. Ternyata dukune bojone merongos. Lah keprimen? Berarti dukun itu cangkeme bos Tony Boster, waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng, ora sedeng. Lho mosok gajah diblangkoni kayak Pak Onol, ya beda. Apa bedanya Pak Onol karo gajah? Ya beda. Gajah kae ndase ana belalene. Nah, Onol belalene ana ndase. Iya. Ya, guyunal nang bae. Inyong seneng karo Pak Onol apa kayak gitu. Orang diamplopi awas ya. Pak Onol. Lah mengaji sing wadon minggat malah micok. Istrinya Pak Onol tidur. Ya, mudah-mudahan tidak bangun lagi ya. Ya, kayak ibu dikasih anggur kayak dibagi ya, tuh awas. Miskin sini, sana ya, awas. Wah, pinter temen nangkap ya. Sana pengen. Kok kayak degan ya? Oh emang degan ya? Oh yang belakang minta anggur. Apa sana HP? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kayak pisang kayak. Tambah cerewet. Pinter temenang peset kayak gini ya. Copet ngendi gitu ya. Tanah Abang ya, kayak Ibu Apel kayak awas. Lanang maning. Ya Allah. Kurang lepas ya. Kurang lepas. Allah. Kulo lagi yakin Pak Onol. Kulo lagi jenenge kesel banget. Kulo wingi patang dino teng Sumatera niku jarak tempuhnya 11 jam. Akhirnya terpaksa nyewa helikopter. Anginnya kenceng. Jadi pusing rasanya. Tadi saya sampai Jakarta jam 5 udah berangkat dari Medan. Begitu landing, saya capek banget. Saya bilang sama anak-anak asisten, Abah pulang ke Jogja ya. Jangan bah, ada pengajian ini Pak Onol. Onol siapa? Onol Indramayu. Terus acaranya apa? Nikahan. Kalau Abah pulang gimana? Kasihan nanti Onol nangis. Orang nangis baik elek apa meneh nangis ya kayak gini. Makanya aku datang ke sini Pak Onol karena cintaku padamu. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Sampai rasa ngoni.
Ini juga kalau lagi kesel tetap berangkat tuh bukan apa Mas. Saya kadang-kadang begini loh Pak. Saya itu kalau cuman mau enaknya tok ya Bapak Ibu. Ya saya cukup ngaji, saya di endorse sama beberapa BUMN di Indonesia. Minimal sebulan saya di endorse sama BUMN itu 5 tempat. Saya ngaji bersama pejabat artis di Jakarta di TV selesai. Sampai teman saya bilang begini, kenapa sih Gus harus belusuan ke Kalimantan, Sulawesi, ke Sumatera, macam-macam. Ya karena nyuwun sewu. Kalau hanya untuk berbicara kepentingan saya tok, aku nih Jakarta rampung Pak. Tapi kadang-kadang kalau niku mesake, orang begitu banyak datang ke pondok minta jadwal. Per hari itu ratusan yang minta jadwal. Apalagi kalau Sabtu Legi malam Minggu pahing di pondok itu, Masya Allah. Orang ribuan minta foto. Makanya kadang-kadang istri saya ngeluh, wah mbok istirahat. Enggak. Yang pengen saya sampaikan ke anak-anak muda satu nih. Wa malladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kesuksesan kecuali setelah bersusah payah. Betul? Makanya enggak ada sesuatu yang instan. Bahkan bikin mie instan saja harus direbus dulu, betul Bu? Makanya saya ditanya begini, bisa enggak sih Allah itu membuat kita bahagia tanpa harus berusaha? Oh bisa. Bisa enggak Allah membuat kita mendapatkan sesuatu tanpa bekerja? Bisa. Tapi Allah mengajarkan kepada kita apa? Ngopo-ngopo disit nembe entuk niku luwih apik tinimbang mboten apa-apa ngerti-ngerti entuk. Contoh, Andre sama Anggraini kelon dhisik nembe meteng. Lah, itu lebih menyenangkan daripada meteng tanpa kelon. Betul enggak Andre? Iya, kelon dhisik. Meteng ngono baru apik. Bener Anggraini? Cie-cie guyang-guyu cie. Pengen punya anak berapa, Nduk? 12. Masya Allah. Anaknya 7. Anak pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7 ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi kalau lagi ngumpul manggilnya gampang. Fatihah. Gampang semua. Amin. Nah, nasihat saya untuk kalian berdua, Mas Andre dan Anggraini. Apakah nikah itu tidak ada masalah? Oh pasti ada masalah. Pernikahan pasti ada masalah. Bagaimana tidak ada masalah? Kakak adik yang sama bapak ibunya itu masih bisa bertengkar. Apalagi suami atau istri itu jelas orang lain. Makanya saya pesan, pasangan yang pada akhirnya bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Saya ulangi, bapak ibumu yang tua-tua kayak Pak Onol sampai hari ini mampu bertahan dengan keluarganya, bukan berarti tidak ada masalah dengan istrinya. Pak Onol ini pasti punya masalah dengan istrinya sampai tidak sempat ngerok kumisnya. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis pertahankan, fik dia lele bukan buaya. Dunia akhirat. Yang bertahan bukan yang benar-benar cocok, tetapi yang berusaha untuk saling mencocokkan. Makanya saya bilang apa ketika pernikahan Deddy Corbuzier? Saya bilang banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Istri, seorang perempuan mengatakan mencari suami yang soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi. Jangan mencari tapi menjadi. Kamu menjadi soleh, kamu menjadi solehah. Insya Allah anakmu soleh solehah. Amin. Gak mungkin namanya hidup gak ada persoalan tuh gak mungkin Bu. Gus Miftah urpe kepenak temen ngalor ngidul kayak kiye. Niku miturut jenengan. Maka kenapa ada istilah wang sinawang. Saya melihat jenengan lebih enak dibandingkan saya atau sebaliknya. Saya melihat Pak Onol, uripe penak temen, rata lunga-lunga, mendina nang omah karo bojone kelan-kelon meteng bae. Gus Miftah minggat terus kelone kapan? Loh, hidup saya itu apa-apa cukup Mas. Ya enggak cuma satu, kelon. Karena aku jarang di rumah.
Mbok nikah lagi Gus? Oh tidak, saya tipe suami setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow, setia. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ketahuan bojone nyong bahaya ya. Tapi alhamdulillah istri saya siap dimadu. Abah, saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Kalau Pak Onol tanya sama saya, madu asli atau palsu? Ini ahlinya madu. Madu taruh botol, dikocak-kocak, dia goyang, palsu berarti mengandung air. Madu taruh di atas meja, ada semut datang, palsu berarti mengandung gula. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Mau mencoba Pak Onol? Cabuti kumis. Maka apa? Pasangan ini harus paham, nak. Laki-laki mencari istri yang sempurna. Perempuan mencari suami yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Maka saya bilang sama Andri sama Anggra ini, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Betul Bu? Makanya konco-konco Banjar, mas-mas yang belum menikah, tak kasih tahu nih, ngomong ini bulan Muharram. Kamu kirimkan Fatihah sama sholawat untuk calon istrimu. Mbak-mbak juga sama. Kirimkan Fatihah dan sholawat untuk calon suamimu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, siapapun calon imamku, jadikan dia imam terbaik. Al-Fatihah. Banjar begitu nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, untuk calon istriku, jadikan dia permata bagiku. Al-Fatihah. Insya Allah calon istrimu akan dilindungi oleh Allah dari godaan codot yang terkutuk. Loh, Fatihah sholawat itu keren Pak. Saya kalau ke Habib Lutfi, ke Mbah Dim, ke guru-guru saya, ya cuman Fatihah sholawat. Makanya ibu-ibu, anak-anaknya, ya Allah berikan kepadaku menantu yang soleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Punya anak masih kecil sama, tidur pegang kepalanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah. Bapak juga sama, punya istri cangkemnya cerewet, tidur cekel cangkemnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku cangkemnya enggak cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet, baru tambahi tahlil dan yasinnya. Pernikahanmu pasti akan menimbulkan masalah. Tapi ingat, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Kenapa? Guru itu punya kunci jawaban, karena dia tahu persoalan. Di mana ada soal, pasti ada jawaban. Di mana ada gembok, pasti ada kunci. Di mana ada masalah, pasti ada solusi. Artinya apa? Gak ada persoalan yang tidak ada solusi nih nak. Tapi ingat, jadilah suami yang mau mendengarkan istri. Ingat, suami yang baik adalah suami yang mendengar pendapat istri, dan istri yang baik adalah mendapatkan banyak pendapatan dari suami. Betul Bu? Tapi ingat, Dwi Anggreni, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suami. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Makanya nyuwun sewu, bicarakan. Kalau istri mau ngomong, dengarkan. Andri ingat, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Wongnya yang guyu, ya jilbabnya ireng. Dan ingat Andri, perempuan itu ahli sejarah. Sekali kamu punya masalah sama istrimu, istrimu kelingan terus, diungkit-ungkit terus. Betul Bu? Makanya kalau saya ditanya, Gus Miftah kalau menikah lagi dengan siapa? Kalau saya harus menikah lagi, saya ingin cari istri Arab. Kenapa? Jadi kalau istri Arab saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallahul adzim.
Pertanyaan saya untuk Mas Andri. Mik. Dri, dijawab. Mas Andri, kalau kamu disuruh milih yang mana nak? Suami cantik, kok suami? Istri cantik tidak solehah, apa istri jelek tapi solehah? Umpama kon milih. Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Langsung dilirik karo anggreni modar kayak ayo. Kan umpamane. Pilih yang mana? Cantik yang soleha. Cantik dan solehah. Sing takon sapa? Oh, karena pertanyaannya dipilih, karena jawabannya dipilih. Coba sekarang si Mbak Dwi Anggreni. Kamu pegang mic-nya, Duk. Kalau kamu disuruh milih calon suami, pilih yang mana? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Mudar gue, ayo gue. Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Kaya dermawan. Nah, pilihannya pasti yang tidak ada jawabannya. Artinya apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau keinginannya kaya dermawan, keinginannya cantik solehah, tapi nggak ada pilihannya. Makanya kalau dulu saya ditanya sama kiai saya, Miftah kamu pilih mana? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Saya jawab sama kiai saya, mohon maaf kiai, saya milih yang pertama, cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya marah, alasan kamu apa? Saya jawab, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya sudah cantik belum solehah, kewajiban saya menjadikan istri saya menjadi solehah. Tapi kalau istri saya jelek, tapi kalau istri saya solehah, tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Lha ini wong wadon kiye boros. Coba lihat perempuan itu Pak, alisnya ketok apik lukisan, raine halus pupuran, irunge mancung suntikan, gigine rata kawatan, body kelihatan tinggi sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Wong wadon dilawan. Ngono gawene bengak wong lanang tukang ngapus, sing ngapus iki raimu iki lho tak kandhani. Coba bandingkan dengan penampilan Pak Onol. Apa adanya tanpa make up. Gak pakai borak. Coba Pak Onol, cuman pakai peci satu, sarung satu, baju satu. Malah mungkin gak pakai sempak. Aman ya Nol ya. Makanya apa? Jangan pernah membanding-bandingkan pasanganmu dengan yang lain. Makanya lagu yang viral hari ini apa? Koyong ini kok dibanding-banding. Saing-saing yo mesti kalah. Jangan dibanding-bandingkan. Terimalah istrimu apa adanya, bukan karena ada apanya. Ngono, Cok. Kita doakan. Mudah-mudahan keluarga yang dibangun mereka berdua insya Allah mendapatkan derajat sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sampun jam 11:30. Saya harus pindah ke Indramayu cabang kedua. Kita berdoa untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan senantiasa keluarganya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya pernah nada doa yang saya pakai untuk mendoakan Mas Deddy Corbuzier. Coba saya cari dulu, saya mau pakai untuk mendoakan mereka berdua. Si Anggreni dengan si Andri. Ini pasangan AA. Kalau udah tua Ini kok hilang ya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mari kita mendoakan mereka berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang penuh barokah. Menjadi pembuka pintu rahmat bagi kedua mempelai, bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh umat manusia. Menjadi penyempurna keimanan dan keislamannya, menjadi tunggu tempat mereka sabar dan syukur,
menjadi sekolah tempat mereka belajar menjadi dewasa, menjadi jalan bagi keduanya menuju cintamu ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa-dosa keduanya atau kesalahan-kesalahan dalam perjalanan menuju pernikahan ini, atas kesalahan kepada kedua orang tuanya dan atas kesalahan-kesalahan lainnya. Maafkan segala khilaf mereka ya Allah, sucikan hati mereka, luruskan niat mereka, kuatkan tekad mereka, bimbing keduanya ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah, dan lindungi mereka dari segala tipu daya setan agar dapat menapaki jalan kehidupan baru ini di jalanmu yang lurus. Ya Allah ya Ahad, satukan hati kedua mempelai ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijah al-Kubra, sebagaimana Engkau sematkan cinta kasih yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ya Allah ya Wadud, jadikan kedua mempelai suami istri yang saling mencintai di kala dekatnya, saling menjaga diri di kala jauhnya, saling menghibur di kala dukanya, saling mengingatkan untuk ketaatannya, saling mendoakan untuk kebaikannya, serta saling menyempurnakan untuk ketaatannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Onol atas undangannya. Terima kasih Mas Andri dan Mbak Anggreni. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto sini ya.